在天选之战也可以开始了。唉，何必呢？云木，你在那干嘛呢？轮到你出战了。哎，慢着，我认输。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari Wu Sangsen. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah pelatihan kemarin, benar saja Bos Muyun mengeluarkan sebuah ledakan yang bisa menghancurkan kediaman senior Se. Jelas saja senior Se yang melihatnya benar-benar sangatlah marah karena memang aula ularnya sampai hancur lebur seperti ini. Terlebih lagi semua lukisan ramuan dan tungku obatnya juga sudah musnah. Sontak Muyun sendiri hanya bisa meminta maaf karena memang ia juga tak menyangka kalau latihannya ini akan berakhir seperti ini. Di sana senior Se masih saja tak terima karena menurutnya latihan apa yang mengeluarkan kekuatan segila ini. Bahkan formasi pelindung dari gunungnya juga itu sampai hancur. Sementara untuk Bos Muyun tentunya ia langsung menyalahkan gulungan Jusian yang tak memberitahu soal kekuatannya. Karena memang jika sedari awal ia sudah tahu kekuatannya itu sangatlah dahsyat, ia pasti akan mencari tempat yang kosong. Tapi di sana Jusian hanya bilang untuk saat ini ia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Jelas untuk yang kedepannya Bos Muyun sudah harus mempraktekkan teknik 9 esensinya seorang diri. Selain itu bos kita juga harus mengumpulkan 9 esensi cuaca setiap harinya agar bisa memulihkan kekuatan Jusian hingga ia bisa membantu Bos Muyun di saat darurat. Alhasil untuk yang kali ini Bos Muyun pun berjanji pasti akan mengumpulkannya. Namun sebelum itu Jusian juga mengingatkan semakin kuat 9 esensi yang diserap Bos Muyun, maka semakin kuat juga kekuatan yang akan dia keluarkan. Sebagai contoh, tekniknya barusan merupakan energi dari 9 esensi yang jauh lebih kuat daripada energi sejati. Tentunya ia juga mengingatkan karena Muyun akan memasuki Gunung Tianshuan untuk turnamen. Maka ia juga harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kemudian di saat yang sama ketua sekte pun juga datang ke sana. Jelas ia juga menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Sontak Bos Muyun beralasan kalau ia sedang melatih niat pedangnya dan secara tidak sengaja malah menghancurkan aula milik senior Se. Yang tanpa diduga ketua sekte malah tak marah sama sekali karena memang menurut info yang ia dapat dari Jijian, Bos Muyun memang sedang menyiapkan niat pedang untuk turnamen nanti. Tapi yang jadi masalah senior Se itu masih sangat murung karena rumahnya hancur lebur. Untungnya ketua sekte langsung bergerak cepat dan menjanjikan kalau ia akan memperbaikinya. Bahkan ia bilang hanya butuh waktu 10 hari saja untuk membangun kembali aula ini. Selain itu sebagai kompensasi ia juga akan menggandakan semua barang yang hancur. Alhasil senior Se pun yang tadinya sangatlah murung sekarang sudah tertawa lagi. Kemudian ketua sekte menanyakan sudah sejauh mana pencapaian niat pedang dari Bos Muyun. Tapi di sana Bos Muyun pura-pura tak tahu dan tidak mengatakannya. Padahal jika ia teliti teknik niat pedangnya ini seharusnya sudah sekitar 30%-an. Namun sayangnya ketua sekte yang penasaran ia ingin melihatnya secara langsung. Sontak Bos Muyun pun dengan refleks memberikan perlawanan yang membuat ia pun tahu betul kalau teknik niat pedang milik ketua sekte ini sudah berada di angka 70%. Sementara untuk ketua sekte setelah adu serangan tadi, ia tak hanya mengetahui niat pedang dari Bos Muyun saja, melainkan ia juga mengetahui jenis niat pedang milik Bos Muyun yang merupakan niat pedang keheningan. Di sana ia tetap saja sangatlah senang karena katanya teknik tersebut hampir mirip dengan teknik niat pedang dirinya. Apalagi dengan ranah Muyun sekarang, tapi ia sudah menguasai niat pedang, hal ini memang sangatlah langka. Yang pada akhirnya ketua sekte pun memutuskan untuk pergi dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Tentunya ia juga mengingatkan kalau turnamen di Gunung Tianshuan
itu akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Sedangkan di sisi lain terlihat di Sekte 7 Bintang, Tuan Mudanya pun melaporkan kepada ketua sektenya kalau Sekte Gunung Pedang tiba-tiba memiliki murid berbakat yaitu Muyun atau yang mereka kenal sebagai Yunmu. Selain itu, murid ini bahkan sudah membangkitkan niat pedangnya yang cukup luar biasa. Sontak ketua sektenya juga langsung bergerak cepat dan menyuruh pasukannya untuk segera menyelidikinya. Apalagi dengan kemunculan putra pedang yang baru ini, Sekte Gunung Pedang berarti sudah siap dalam turnamen nanti. Bahkan dengan muridnya yaitu Senior Cui, Jijian dan juga Bos Muyun, kemungkinan Sekte Gunung Pedang itu akan segera bangkit kembali. Tapi jelas Tuan Mudanya juga langsung menenangkan karena memang ia sendiri sudah berada di ranah Pribulu tingkat kedua dan siap untuk bertarung penuh di turnamen nanti. Sama halnya dengan Sekte Sensu, ketua sektenya langsung mengatakan kepada muridnya yang bernama Nona Chiai kalau ia harus siap dalam turnamen nanti. Terlebih lagi, Nona Chiai ini sudah berada di ranah Pribulu tingkat ke-1 dan kemungkinan lawannya nanti adalah tuan muda dari Sekte 7 Bintang yaitu Shinhai yang sudah berada di ranah Pribulu tingkat kedua. Tapi jelas Nona Chiai tak gentar sama sekali dan menjanjikan kalau Sekte Sensunya pasti akan menduduki peringkat pertama. Berbeda dengan keadaan di kediaman keluarga Si, di sana patriarknya benar-benar sangatlah marah kepada Senior Xian karena anak-anak yang ia kirim ke Gunung Pedang kemarin semuanya sudah tewas. Bahkan Senior Xian malah tak bisa membalaskan dendam hal itu. Untungnya seorang muridnya si Peiyu yang melihatnya, ia pun mencoba menenangkannya karena katanya, sebentar lagi kakaknya lah yang akan turun tangan dan Bos Muyun pasti akan meninggal juga. Alhasil, patriark pun sedikit tenang dan menyuruh Senior Xian untuk menyembuhkan lukanya dulu. Jelas Senior Xian sendiri ia masih sangatlah marah kepada Bos Muyun dan berjanji kalau dia ini pasti akan membalaskan dendamnya juga. Singkat cerita, keesokan harinya waktu kompetisi pun dimulai. Bos Muyun beserta yang lainnya, tepatnya perwakilan dari Sekte Gunung Pedang, akhirnya langsung pergi ke tempat kompetisi. Muyun melihat di sana ada sebuah pintu masuk yang menuju ke Gunung Tianxiao. Dikatakan kompetisi kali ini akan diikuti oleh 7 sekte besar yang itu semua akan menjadi musuh mereka. Patriark Sekte Pedang menjelaskan tentang aturan memasuki Gunung Tianxiao, di mana sebelum memasukinya para murid terlebih dulu melakukan sebuah kompetisi yaitu sebuah pertarungan. Dikatakan pertarungan inilah yang akan menentukan jumlah orang yang boleh memasuki gunung tersebut. Yang mana jumlah keseluruhan yang diperbolehkan memasukinya itu hanyalah 100 orang saja. Jadinya dengan begitu Senior Si meminta semua murid untuk berusaha sebaik mungkin agar bisa menempati posisi pertama. Yang mana peringkat dari pertarungan kompetisi ini akan menentukan jumlah orang yang diperbolehkan memasukinya. Peringkat pertama 30 orang, peringkat kedua 25 orang, dan peringkat ketiga 15 orang. Jadi disimpulkan jika mereka menempati posisi terakhir berarti jumlah yang diperbolehkan itu hanya 5 orang saja. Ketua sekte menjelaskan masing-masing dari sekte akan mengirimkan hanya 3 petarung saja untuk kompetisi kali ini. Dia berharap bahwa sekte pedangnya bisa menempati posisi tertinggi karena semakin banyak tempat untuk masuk ke gunung itu, maka semakin banyak pula manfaat yang akan mereka dapatkan. Bahkan jika beruntung di dalam Gunung Tianxiao, di sana ada sebuah harta langit dan bumi yang perlu didapatkan. Tentu saja mendengar itu semua murid pun mengerti dan bersiap untuk melakukan kompetisi. Senior Si mengatakan semua murid janganlah terlalu gugup karena ia sangat percaya dengan kekuatan semua muridnya. Meskipun diketahui lawan mereka ini terbilang kuat seperti 7 sekte utama dan 3 keluarga besar. Namun itu semua tak perlu mereka takuti. Namun dari semua sekte yang disebutkan, Senior Si hanyalah menyarankan kepada semua muridnya untuk waspada yakni hanya pada sekte 7 bintang, di mana para muridnya sudah berada di tingkatan tinggi, tepatnya Xing Jihang yang berada di ranah bulu peri di tingkat 2 hingga dia juga sudah mengolah energi astral langit. Selain itu, Senior Si menyebutkan Cai Yi yang juga telah menembus ranah bulu peri tingkat 1 yang juga sudah sangatlah kuat.
Jadinya jika bertemu dengan mereka berdua, senior Si pun menyarankan agar menyerah saja. Kemudian semua murid pun mengerti dan kini senior Cui lantas mulai bergumam tentang semua harta yang pernah ada di Gunung Tianshui. Dia mengklaim bahwa artefak suci, pil suci, dan harta langit dan bumi pastilah tersimpan di tempat itu. Namun seperti yang selalu terjadi bahwa setiap 10 tahun sekali pegunungan Tianshui itu akan terjadi sebuah perubahan yang jelas saja sangat luar biasa. Selain dia, Bos Muyun juga bergumam tentang kehidupan sebelumnya, tepatnya puluhan ribu tahun yang lalu Gunung Tianshui ini bisa dikatakan sebuah pemakaman. Karena dahulu semua orang kuat yang tewas maka akan dimakamkan di gunung tersebut. Di saat setelah itu tibalah kelompok lain yang datang ke tempat ini. Mereka merupakan sekte 7 bintang yang diketuai oleh Seng Wuji. Kedatangannya langsung saja memuji Tian Yuji bahwa sektenya dipenuhi dengan orang-orang jenius. Bahkan selain itu ia telah mengetahui bahwa sekte pedangnya saat ini telah melahirkan seorang murid yang bisa memahami hati pedangnya. Namun ketua sekte tidaklah sombong, ia mengatakan bahwa sektenya ini biasa saja jika dibandingkan dengan sekte 7 bintangnya. Selain sekte 7 bintang, di sana juga datang kelompok dari sekte Seng. Lagi-lagi ketua sekte Seng juga langsung mengonfirmasi tentang berita yang beredar mengenai murid sekte Gunung Pedang yang telah memahami teknik hati pedang. Dia sangatlah kagum dan langsung menyadari jika itu benar adanya maka ditakutkan sektenya akan segera tertinggal. Selain itu di sana dilanjutkan dengan kedatangan kelompok Lembah Pen dan juga 3 keluarga besar lainnya seperti keluarga Jin, Si, dan juga Lin. Karena semuanya telah berkumpul jadinya kompetisi pun dimulai. Namun Bos Muyun beranggapan kompetisi di luar gunung Tianshui itu jelas saja dia tak akan mengungkapkan kekuatannya. Karena selain kompetisi di luar gunung ternyata kompetisi juga akan dilakukan di dalam gunung Tianshui. Pertarungan pertama dimenangkan senior Cian, pertarungan kedua dimenangkan Xing Jihang, dan untuk pertandingan ketiga itu giliran Bos Muyun untuk beraksi. Tapi semua orang dibuat kaget, bahkan lawannya saja senior Xian juga terkejut karena di saat pertarungannya dimulai Bos Muyun tiba-tiba menyerah. Dan cerita pun waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.